Setahun itu aku buka cerita, beberapa orang hampir bunuh diri. Aduh. Aku nggak punya basic, Mas. Aku bukan psikolog. Iya, gimana membantu mereka untuk... Iya. Tapi yang aku tahu saat aku sulit dan aku nggak punya harapan, aku cuma pengen ada orang dengar keluhan aku. I see. Dan tidak semua orang seberuntung aku, lahir ada bapak ibunya, ada teman-temannya, ada kakak. Dan beberapa orang harus ngadepin itu semua sendiri sepanjang hidupnya. Dan ya akhirnya NKCTHI itu jadi tempat aku mendengar aja. Itu 2 tahun yang aku lakukan. Itu kecakapan yang sangat jarang sekarang dimiliki, kemampuan mendengar. Kan orang mau bersuara, orang mau didengar. Terlalu banyak tempat untuk bersuaranya soalnya. Iya benar. Dan itu yang aku lakukan. Tanpa background ya. Itu nggak benar. Menurut aku itu tidak tepat sebenarnya dilakukan sama orang biasa kayak aku yang tidak punya background mendengarkan, menyerap energi banyak orang. 2 tahun, aku nangis Mas tahun pertama setiap malam. Karena menerima cerita yang datang. Baca cerita kayak orang sesederhana aku tanya, apa kalimat terjahat yang pernah kamu terima? Kalau aku mungkin bisa bilang dosenku bilang, alah nggak akan sukses loh. Ya, itu bagi aku, jahat ya gitu. Pas aku baca orang lain, ibunya bilang tau gitu gue gugurin loh. Aduh. Gimana ya? Apa rasanya jadi kepala orang itu yang menyimpan kalimat itu sepanjang hidupnya? Pasti penuh dendam, emosi yang nggak pernah selesai. Bapaknya kayak, gue nyesel lahirin loh. Aduh. Dan banyak, ternyata tempat paling luka itu adalah tempat kita paling dihadirkan. Dekat. Bukan orang lain yang bilang lu jelek di sosial media. Oke itu sakit, aduh sakit ya. Tapi nggak kebawa panjang kan. Benar saat orang kasih harapan dan ngambil harapan itu paling hancur hidupnya. Oh jadi inget anak gue ya. Aduh. Jangan-jangan gue pernah jahat apa nih anak gue. Tapi itu kan aku ngelihatnya jadinya beberapa dari kita, mungkin aku kadang lupa bawa baggage, bawa luka yang aku dapat dari entah dari mana. Aku lupa menyadari kalau luka itu punya aku dan tidak pantas orang-orang sekitarku tuh aku wariskan luka itu. Itu yang akhirnya aku pelajarin, ini tuh kayak tumpukan bola salju yang terus membesar, yang kita nggak pernah sadari sebenarnya itu perlu kita selesaikan sendiri, nggak ada tanggung jawab siapapun di sana. Luka itu kan punya semua orang jadinya. Iya betul. Pas aku baca cerita itu aku jadi sadar kita semua korban di cerita masing-masing. Dan itu yang bikin aku kayak, oke, NKCTHI ini perlu rilis. Aku menguatkan diriku 2 tahun itu dengan ngobrol di Instagram. Teman-teman di Instagram itu. Ternyata banyak orang yang memaksakan dirinya untuk nggak kayak manusia aja. Dia sedih dan gue nggak pantas sedih. Itu nggak manusia itu. Itu nggak manusia. Contoh sosok bapak, mungkin Mas gitu pernah merasakan kayak gue nggak pantas sedih lah. Ada tanggungan, ada anak, ada istri yang perlu dikuatkan. Padahal kan ya sama aja, apa bedanya cewek cowok. Bapak, ibu ya mereka punya ada di sini yang nggak bisa dipungkiri itu hadir, dan itulah ternyata jadi problem-problem di era modern ini kan. Mental health issue dan lain-lainnya, dan akhirnya aku mempelajari apa yang ada di feed sama apa yang ada di kehidupan nyata tuh nggak ada. Ini fana banget. Dan nggak fair untuk kita ngebandingin 15 detik itu ternyata. Iya. Kalau 2 karya nih tadi, Generasi 90-an sama NKCTHI. Ada satu benang merah sih gue lihat, ada hati di situ ya. Iya. Ada ya perasaan subjektif di situ. Gue juga percaya sih kalau sesuatu ditulis dengan hati itu yang kena tuh hati yang lain. Makanya kata kita di situ itu kayaknya kayak mengetok gitu ya. Dan itu terbukti ya. Dan setelah buku itu rilis, apa reaksi atau respon dari orang yang tadinya nggak ikut di Instagram itu? Mereka jadi merasa ini jadi bagian dari mereka. Karena pas aku buat karya itu, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis pesan itu untuk kita, itu tentang aku banget. Dan yang aku percaya saat aku membuat karya ke publik, ada investment di sana, ada publisher naruh duit, ada waktu, ada orang tim yang bantu aku di sana. Saat itu karya itu sepenuhnya bukan punya aku. Aku punya tanggung jawab untuk keluar dari egosentris seorang seniman yang ngerasa aku paling paham, aku yang paling tahu tentang karya ini. Saat itu rilis, banyak orang merasa ini bagian dari mereka. Aku mendapat reaksi yang di luar ekspektasiku, karena aku nggak punya ekspektasi hidupnya.
nggak punya Itu ambisi malah lebih lebih tepatnya. tenang sih Iya. sepertinya. Nggak mudah kecewa. Mereka ada yang nggak jadi bunuh diri, ada teman yang akhirnya menikah karena buku ini. Ah, I Dia see. namain anaknya Awan. Seperti di kisah Iya. itu ya. Ada yang akhirnya untuk pertama kalinya dia beranikan diri ngomong sama ibunya. Dia nggak pernah ngobrol dengan orang tuanya. Dingin, di rumah tuh dingin. Setelah baca itu dia Setelah ada baca itu dia keberanian. ngobrol. Itu bukan kemampuan aku, Mas. Itu di luar kemampuan aku. Iya, iya. Aku ngerasa aku dititipin, aku percaya setiap manusia, teman-teman di sini dititipin satu hal baik Peran, ya. dari pencipta yang tujuannya untuk diberikan ke lebih banyak orang. Kebaikan-kebaikan lain gitu Iya. ya. Dan aku ngerasa itu di luar kemampuan aku nggak pinter, Mas. Bukan orang pinter yang bisa menyentuh hati orang sedalam itu dengan strategi apapun. Tapi kemampuan membaca dan merangkum ratusan apa istilahnya curhatan Cerita, atau perasaan emosional dari orang itu kan bukan sesuatu yang dimiliki oleh semua orang juga, Cang. Itu lu Iya. bisa memiliki kemampuan itu kalau merefleksikan dari mana, Cang? Dititipin. Dititipin. Aku dititipkan aja. Kebetulan aku hidup di keluarga Minang. Oke. Minang kuat dengan sastrawannya. Ya, persis ya. Literasinya bagus. Literasinya mungkin tanpa sadar ada genetik yang turun di sana. Ibuku seorang seniman, dia kerjanya Oke. menyulam, Mhm. menjahit, membuat Oke. kaligrafi, nulis. Wah, itu kerjaan-kerjaan reflektif banget itu. Iya, Mhm, bapakku tenang tuh. pengusaha, Mhm, logik banget, ibuku hati banget. mhm. Kakakku tuh penulis dari kecil, I see. aku suka ngambil diary-nya. Abangku tuh suka gambar, Ah, aku suka oke. ngambil, Gambar, lihat gambar, aku lihat. cuma kayak, bagus, abangku keren, kakakku keren, ibuku keren, bapakku keren, aku nggak bisa apa-apa. Ternyata pas tumbuh aku jadi peniru yang handal aja. Mengkombinasikan semuanya ternyata. Aku seorang peniru doang Hmm. yang kakakku bisa ini, aku masa nggak bisa. Abangku bisa ini, ibuku bisa ini, bapakku bisa ini, dan jadilah aku. Dititipkan blessing sama Allah untuk ngasih sesuatu ke dunia dan ya sudah tugasnya segitu aja. Dilanjutkan ketemu orang-orang hebat lainnya, film, musik dan lain-lainnya itu diteruskan sama mereka.